setiap wasilah itu terhukumi sama seperti hukumnya. Gampangnya gini, ada orang dia nongkrong, nggak niat mabok, nggak niat minum minuman keras. Terus ada laki-laki datang lewat, nih beli minuman, disuruh beli minuman keras, ya disuruh beli kopi miring, ya disuruh beli anggur, nah, misalnya harganya 20.000. Walaupun si orang yang ngasih duit ini dia kagak minum, tapi kan orang-orang yang ada di situ kemudian jadi minum ya, gara-gara duit yang dikasih si orang ini ya, maka si orang ini juga dosa. Jadi sesuatu yang dia menjadi wasilah, maka wasilah tadi hukumnya sama dengan sesuatu tersebut. Kalau sesuatu tersebut hukumnya haram, maka wasilahnya, perantaranya juga haram. Kalau hukumnya halal, maka wasilahnya juga halal, gitu ya. Menyampaikan apa-apa yang tidak dilakukannya atau yang tidak ada padanya, maka askanahu, akan menjatuhkan dia Allah subhanahu wa ta'ala, nauzubillah, rodgotal khobali, ke dalam rodgotal khobal. Ini salah satu nama jurang di neraka. Hatta yakhruja, kecuali dia mencabut kembali, mimma, dari apa-apa, kola yang pernah dikatakannya. Jadi ini bahayanya fitnah ya. Ada orang kok menyampaikan keburukan yang tidak dilakukan orang. Nah itu namanya fitnah ya. Maka sama saja orang tersebut menjatuhkan dirinya ke dalam salah satu jurang di neraka. Jadi andai kata ada keburukan dilakukan oleh orang lain, terus kita ngomongin, nah itu namanya ghibah. Tapi kalau keburukan itu enggak dilakuin sama orang itu namanya fitnah. Fitnah itu udah pasti dosa. Kalau ghibah belum tentu dosa. Ghibah itu macam-macam ya. Kalau ghibahnya itu niatnya untuk menjatuhkan orang, maka hukumnya juga dosa. Tapi kalau ghibahnya itu untuk menyelamatkan orang, justru itu hukumnya boleh. Misal kita punya tetangga tukang rentenir, pelitah darat, suka pinjem sama bank plecit. Kebetulan kita punya saudara deket sama tetangga kita, itu wajib kita ngasih tahu. Nah itu kan aib ya, tapi boleh dikasih tahu karena itu untuk menyelamatkan orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 3597. Masih terkait dengan akhlak ya, jangan mengecewakan orang atau menyakiti hati orang. An Yahya ibni Rashid, dari Yahya bin Rashid, qala, berkata beliau, jalasna, duduk bersama kami, maksudnya bertamu, li Abdillah bin Umar, kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa kharaja, maka beliau pun keluar, ilaina, menemui kami. Fajalasa, lalu dia pun duduk. Faqala, lalu berkatalah beliau Abdullah bin Umar, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau pernah bersabda. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Umar ya, dimana beliau pernah disampaikan sama Nabi. Nabi pernah bersabda,
Man, adapun siapa orang, halat yang dia memberikan syafa'atuhu akan pertolongannya, duna haddin di luar batas, min hududillah dari batasan hukum-hukumnya Allah Ta'ala, faqad dodda maka sungguh dia telah melawan Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abdullah bin Umar, siapa orang yang menolong di luar batas daripada hukum-hukumnya Allah, maka sama saja dia melawan Allah. Maksudnya menolong dalam artian untuk membuat kejahatan ya, untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa. Itu sama juga orang yang membantu tadi melakukan maksiat juga. Itu karena dalam hukum fikih itu setiap wasilah itu terhukumi sama seperti hukumnya. Itu ya. Gampangnya gini, ada orang dia cuma nongkrong, nggak niat mabok, nggak niat minum minuman keras. Terus ada laki-laki datang lewat, wah kagak minum nih beli minuman. Disuruh beli minuman keras, ya disuruh beli topi miring, ya disuruh beli anggur. Nah, misalnya harganya 20.000. Walaupun si orang yang ngasih duit ini dia kagak minum, tapi kan orang-orang yang ada di situ kemudian jadi minum ya, gara-gara duit yang dikasih si orang ini ya. Maka si orang ini juga dosa. Jadi sesuatu yang dia menjadi wasilah, maka wasilah tadi hukumnya sama dengan sesuatu tersebut. Kalau sesuatu tersebut hukumnya haram, maka wasilahnya, perantaranya juga haram. Kalau hukumnya halal, maka wasilahnya juga halal, gitu ya. Jadi setiap sekelilingnya dihukumi sama dengan perkara yang terhukumi sesuatu tadi. Misal punya motor itu kagak wajib, ya punya motor kagak wajib. Cuman berhubung kita dagang ayam, atau mungkin ada yang dagang sayur, ada yang dagang kue, berhubung kita butuh kendaraan untuk mendistribusikan, menyalurkan barang yang kita mau dagangin, ya kalau tukang ayam ya berarti ayam gitu ya, atau tukang kue berarti kuenya, kalau tukang sayur ya sayurnya. Maka punya motor sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menunjang pekerjaan kita, di mana mencari rezeki halal itu wajib, maka menjadi wajib juga. Paham gak maksudnya? Tadinya hukum motor itu kagak wajib, ibu gak punya motor kagak dosa ya, tapi berhubung itu digunakan sebagai fasilitas untuk mencari rezeki halal. Mencari rezeki halal hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib lah, nggak boleh kita nyari rezeki haram kan, nggak boleh kita ngerampok, nggak boleh kita nyopet, kita harus nyari rezeki halal. Nah itu wajib hukumnya ya. Maka wasilahnya, perantaranya menuju kehalalan tadi hukumnya jadi wajib. Maka motor yang kita gunakan untuk kerja itu juga jadi wajib. Atau misalnya ibu-ibu yang suaminya kerja di kantor gitu ya. Nah sama kayak tadi, punya motor kagak wajib. Berhubung suami kita kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di apartemen misalnya, kerja di mana lah gitu ya, menjadi karyawan, menjadi bos misalnya, jadi pekerja, pesuruh atau anak buah, apapun itu, maka kendaraan yang dibutuhkan buat dia untuk berangkat kerja menjadi wajib gitu. Jadi setiap wasilah itu terhukumi dengan apa yang dimaksudkan. Jadi seandainya ada orang kok tujuannya jelek, kok kita memfasilitasi, ya dalam bahasa ini membuat perantara kepada dia, perkaranya jelek, perkaranya buruk, maka kita juga kena dosa gitu. Sebaliknya kalau ada perkara baik, ya perkara yang bisa mendapatkan pahala, terus kita memfasilitasi, terus kita membuat wasilah, maka kita juga dapat pahala gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan semua hal Bu ya. Makanya nanti di akhirat itu nggak usah heran kalau ada ibadah-ibadah kita Bu yang bertambah, yang kita nggak tahu hasilnya dari mana. Nah, di antara ibadah yang bertambah itu, yang berkembang tadi ya, itu adalah
ibadah-ibadah yang kita nggak sadar sebetulnya itu merupakan wasilah, merupakan perantara kebaikan. Makanya disampaikan itu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, banyak orang mukmin nanti di surga dia nggak sadar, ya dia baru ngeh ternyata pahalanya segitu banyaknya. Dianggapnya dia pahala dia cuma sholat, ngaji kayak begini nih, gitu ya, puasa, ya standar lah gitu ya. Ternyata di surga pahalanya banyak. Kok saya dapat pahala ini, pahala ini, pahala itu? Oh, dilihatin sama malaikat. Ini adalah wasilah-wasilah yang kamu lakukan sebagai perantara kebaikan. Ini contoh deh, misalnya ibu-ibu ikut ngebangun musola nih. Ada yang nyumbang bahasa kasarnya walaupun cuma 20.000, 10.000, atau setiap bulannya ngasih donatur ya, mau 50.000 kayak mau 100.000. Dipakai nih musola nih buat ngaji, buat sholat jamaah. Ini kan ngalir terus. Seandainya di antara ibu-ibu ada yang meninggal duluan, selama musolanya masih berdiri, ya, selama musolanya masih dipakai buat sholat, masih dipakai buat ngaji, pahalanya ngalir. Nah, orang yang meninggal itu dia nggak sadar kalau pahalanya itu ngalir terus. Yang dia tahu pahala dia ketika sholat di musola ini. Ketika dia di dalam kubur, pikiran dia, kan saya udah nggak sholat lagi, berarti berhenti dong pahala saya. Padahal enggak, ya, pahala itu tetap terus gitu ngalir. Kenapa? Karena sebagai perantara dialah yang nyumbang musola ini dipakai buat ngaji, dipakai buat sholat, gitu ya. Dan ini dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun. Ya, saya ngambil contoh ekstrimnya, maaf gitu ya. Ibu-ibu yang ngasih sedekah ke saya lah gampangnya, hadiah ke saya. Ini saya beliin buat ketokan misalnya, saya beliin speaker. Ini bukan duit saya, Bu, duit ibu semua juga. Buat apa tuh? Buat penunjang fasilitas belajar kita, maksudnya gitu ya. Pakai fotokopian gitu ya dan sebagainya. Pahalanya balik lagi ke ibu-ibu juga. Gitu. Ya, saya tetap dapat pahala, orang saya ngajar. Ya, saya tetap dapat pahala. Cuman ibu-ibu juga tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena saya punya peralatan ini juga dari ibu semua, gitu kan. Ya, nah, jadi setiap perkara yang dia itu menjadi wasilah, ya, maka wasilahnya itu juga dihukumi sama seperti sesuatu itu. Dan ini bisa dikembangkan ya, apapun itu ya. Misalnya, kok orang tua tahu anaknya terjerumus narkoba masih dikasih duit gede. Nah, dikasih duitnya 500.000, 1 juta. Nah, itu namanya nggak ngedidik. Itu sama aja orang tua ngasih duit buat si anak itu ngebeli narkoba juga. Dosa, bukan cuma anaknya, orang tuanya juga dosa, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau anaknya soleh, anaknya suka sedekah, anaknya suka ngaji, anaknya suka ikut majelis taklim, suka ngebagi orang dan sebagainya. Kita tahu anak kita baik nih, terus kita kasih duit. Nah, anak kita nyedekain ke orang lain, ya, dia bikin acara apa yang bermanfaat. Nah, maka pahala yang didapatkan si anak itu juga kita dapetin. Kenapa? Karena duitnya dari kita. Gitu. Gampangnya seperti itulah. Ya, jadi di hukum agama itu nggak cuman orang yang melakukan ya, tapi fasilitatornya juga bisa kena hukum. Kalau orang yang melakukan perbuatan buruk, maka fasilitatornya juga terkena dosa. Kalau orang yang melakukan kebaikan, maka fasilitatornya juga mendapatkan pahala, gitu ya. Yaqulu kemudian berkata lagi, waman, dan barang siapa khosoma yang dia memperjuangkan fi batilin pada sesuatu yang batil, pada sesuatu yang salah, wahwa maka padahal adapun dia itu ya'lamuhu mengetahuinya, dia mengetahui itu perbuatan salah, perbuatan batil, tapi dia tetap memperjuangkan, maka lam yazal tidak akan terhenti alias selalu dia itu fi sakhotillahi berada di dalam murkanya Allah, nauzubillah, hatta yanzi'a sampai berhenti dia anhu dari melakukannya. Tuh. Andai kata ada orang kok dia tahu dia melakukan kebatilan, keburukan, ya dosa lah gampangnya gitu, padahal dia tahu bahkan mungkin udah diingetin, kok masih diterusin, maka murkanya Allah akan senantiasa berada padanya. Gampangnya ada orang ninggalin sholat, gampangnya nih ya. Orang Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam pasti tahu namanya sholat 5 waktu tuh
wajib ya kan, sholat zuhur wajib, sholat asar wajib, maghrib, isya, subuh wajib. Sebodoh-bodohnya orang Islam pasti tahu. Nah, andai kata ada orang kok dia nggak melaksanakan sholat 5 waktu, ya padahal dia tahu bahwa meninggalkan sholat 5 waktu itu hukumnya dosa, maka selama dia meninggalkan itu dia berada dalam murkanya Allah. Sampai kapan ya? Sampai dia taubat. Zuhur ke asar dia nggak sholat, maka selama dari zuhur ke asar murkanya Allah dia dapetin. Dari asar ke maghrib dia nggak sholat, dia berarti dari asar ke maghrib murkanya Allah juga dia dapetin. Dari maghrib ke isya dia nggak sholat terus, sehari dia nggak sholat, maka dia selama itu juga dalam murkanya Allah. Ya, berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, ya selama itu pula dia berada dalam murkanya Allah. Waman, dan siapa orang qala yang dia berkata fi mu'minin, tentang seorang mukmin, tentang orang yang beriman, ya kita lah sesama muslim ya, ma akan apa-apa laisa fihi yang tidak ada padanya, menyampaikan apa-apa yang tidak dilakukannya atau yang tidak ada padanya, maka askanahu, akan menjatuhkan dia Allah subhanahu wa ta'ala, nauzubillah, rodgotal khobali, ke dalam rodgotal khobal. Ini salah satu nama jurang di neraka. Hatta yakhruja, kecuali dia mencabut kembali, mimma, dari apa-apa, pola yang pernah dikatakannya. Jadi ini bahayanya fitnah ya. Ada orang kok menyampaikan keburukan yang tidak dilakukan orang. Nah itu namanya fitnah ya. Maka sama saja orang tersebut menjatuhkan dirinya ke dalam salah satu jurang di neraka. Ya, kalau ada keburukan yang dilakukan oleh orang lain, itu namanya ghibah. Kalau orangnya nggak melakukan, itu namanya fitnah. Jadi beda ya Bu. Jadi andai kata ada keburukan dilakukan oleh orang lain, terus kita ngomongin, nah itu namanya ghibah. Tapi kalau keburukan itu nggak dilakuin sama orang itu namanya fitnah. Fitnah itu udah pasti dosa. Kalau ghibah belum tentu dosa. Wow, kok gitu? Iya, tergantung ghibahnya apa dulu. Ghibah itu macam-macam. Ya, kalau ghibahnya itu niatnya untuk menjatuhkan orang, maka hukumnya juga dosa. Tapi kalau ghibahnya itu untuk menyelamatkan orang, justru itu hukumnya boleh. Waktu itu saya ngasih contoh, misal kita punya tetangga tukang rentenir, suka pinjol, ya suka pinjaman online, suka pinjem litah darat, suka pinjem sama bank plecit. Nah, kita tahu nih kelakuan tetangga kita kayak gitu. Kebetulan kita punya saudara deket sama tetangga kita, itu wajib kita ngasih tahu. Jangan sampai kamu deket sama dia. Emang kenapa Mbak? Itu orangnya senang minjol, ya pinjem rentenir darat, bank plecit. Jangan. Terus sampai ikut-ikutan, kebanyakan sampai 5 juta, 10 juta. Jangan. Nah itu kan aib ya. Tapi boleh dikasih tahu karena itu untuk menyelamatkan orang gitu. Jadi kalau tujuannya untuk menyelamatkan orang, ya untuk supaya orang nggak sampai melakukan keburukan itu, nah itu silahkan. Atau nauzubillah, misalnya kita punya tetangga kerjanya di rumah bordir, di rumah pelacuran misalnya gitu ya. Terus kita punya anak perempuan atau punya cucu perempuan, kok suka main di tempat dia, kita bilangin, itu kamu jangan ikut-ikut tante itu. Emang kenapa mah? Emang kenapa Mbah? Itu kan tante itu kerjanya di rumah bordir, ntar kamu dijual di sana jadi pelacur kamu. Boleh kita kasih tahu, ya walaupun ghibah tapi kagak dosa gitu ya, karena niatnya bukan menjatuhkan tapi untuk menyelamatkan orang. Jadi ghibah itu juga ada tempatnya ya, dan nggak selamanya ghibah itu dosa ya. Jadi yang dosa di situ kalau kita ngomongin orang untuk menjatuhkan. Tapi kalau kita menyampaikan dalam hal kritis misalnya gitu ya, itu gak ada masalah. Ibu ngomongin saya gak apa-apa selama itu kritis, bukan masalah pribadi ya. Misal nih ibu di luar ngomongin saya, Pak Ustadz mah ngajarnya cepetan, gak apa-apa. Itu bukan ngomongin orang, itu bentuk kritis. Nah ntar ibu sampein, Pak Ustadz ada ngomong, Pak Ustadz kalau ngomong jangan cepet-cepet. Nah
misalnya gitu ya. Nah, kan kalau orang kan ngomong suka begitu, pertama pelan-pelan, lama-lama cepet ya kan. Apalagi seorang Betawi kan ngomongnya cepet. Beda sama orang Solo, orang Solo ngomongnya kan lemes. Misalnya gitu ya. Nah enggak apa-apa, itu bukan ngomongin orang, itu ngeritik, bagus kok itu ya. Kecuali ibu ngomongnya Pak Ustadz mah udah pendek, kurus misalnya gitu. Nah itu baru ngejelekin orang namanya ya. Nah itu gak boleh. Tapi kalau terkait pengajian misalnya gitu ya, Pak Ustadz kemarin suaranya serak, suaranya gak jelas gitu. Gak apa-apa, itu bukan ngejelekin, itu emang faktanya begitu ya. Jadi gibah itu, ngomongin orang itu juga gak semuanya jelek ya. Ada hal-hal yang bagus kalau itu terkait dengan kritikan misalnya untuk membangun misalnya gitu ya, atau untuk menyelamatkan orang, tadi saya sampaikan ya itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh di sini yaitu ketika kita menyampaikan keburukan orang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan dia. Jadi kita ngejelekin dia supaya kita dianggap bagus. Nah ini banyak zaman sekarang orang ngejelekin orang lain ya untuk meninggikan dirinya sendiri. Banyaklah zaman sekarang dia ngomongin, dia ngomong gini-gini supaya dia yang ngomong ini dianggapnya tinggi, dianggapnya istimewa gitu ya. Satu lagi, rawahu meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 4239. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun siapa orang roma yang melempar, maksudnya menyampaikan perkataan musliman kepada seorang muslim, bisyai'in dengan sesuatu, yuridu yang diinginkan, syainahu dengan tujuan menjatuhkannya, bihi dengan hal tersebut, kok dia nyampein perkataan dengan tujuan menjatuhkan orang tadi ya, maka habasahu ya, akan mengurung dia, akan menahan dia Allah Ta'ala ala jisri jahannama, pada lembah di suatu neraka jahanam ya, hatta yakhruja, kecuali dia mencabut kembali, mimma dari apa-apa, kola yang dia katakan. Jadi sama ya sama yang tadi. Andai kata ada orang memfitnah berarti menyampaikan sesuatu yang gak diperbuat orang ya, itu namanya fitnah. Atau hibah, menyampaikan sesuatu hal yang buruk yang tujuannya untuk menjatuhkan dia. Ini sama ya. Maka nanti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam jurang di suatu lembah di neraka jahanam. Nauzubillah ya. Itu aja, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman